Oke, teman-teman, nih pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua kita akan ngebahas perihal faktor risiko. Saya buka dulu materinya. Oke. Jumlah mahasiswanya, nih, Anda bisa lihat. Ada lumayan banyak nih. Kayaknya dari kelas sebelah gitu ya, digabungin ke kelas hari Jumat. Oh ya, buat teman-teman yang belum diverifikasi untuk KRS-nya, segera kontak ya dosen walinya, atau yang dosen walinya saya segera hubungi saya untuk verifikasi. Pastikan udah fix. Udah 58 ya pesertanya. Jadi biar kamu muncul nanti di kelas ini. Oke, ini yang akan kita pelajari di sesi 2 dan sesi 3 sebenarnya. Di sesi 2 atau minggu kedua ini kita akan bicara, minggu kedua dan minggu ketiga kita akan bicara faktor risiko dan faktor kesuksesan dari penerapan sistem pemerintahan elektronik. Jadi kalau kita bicara sistem pemerintahan elektronik, kita sendiri di Indonesia sendiri sudah dalam masa transisi, kemungkinan besar banyak layanan-layanan pemerintahan yang sudah mulai bergerak ke arah sana, dan ada juga yang sudah implementasi, ada juga yang memang sudah berjalan ya, sudah berjalan lama dan dampaknya sudah dirasakan sama kita gitu ya, sama orang lain gitu ya. Nah ini kondisi existingnya kan seperti ini nih ya, proses kerja pemerintah banyak menggunakan kertas. Gitu ya. Semuanya, hampir semua proses kerja memerlukan paper gitu. Kalau misalkan dulu kita mau ngurus administrasi pendudukan aja, kita harus melampirkan fotokopi gitu ya. Fotokopi kartu keluarga kah, fotokopi KTP, fotokopi macam-macam gitu ya. Nah, itu memang sangat wasting juga ya. Selain cost-nya jadi over gitu ya. Kemudian storage-nya gimana? Ya nggak? Anda bisa bayangin nggak kalau misalkan dokumen yang Anda masukkan submit untuk pelayanan administrasi kependudukan gitu ya, itu dokumennya dikemanain sama pemerintah, sama Pemda? Apakah dokumennya itu disimpan? Kalau disimpan itu disimpan di mana? Kalau misalkan satu hari ada 100 orang yang mengurus administrasi pendudukan, setiap orang harus melampirkan katakanlah 10 lembar dokumen fotokopi gitu, hard copy misalkan, maka 10 lembar kali 100, maka ada 1000 lembar. Itu per hari. 1000 lembar dikalikan jam kerja hari kerja katakanlah 20. 1000 kali 20. Berarti ada berapa tuh? Ada 20.000 lembar. Itu dalam 1 bulan. 20.000 nanti dikalikan 12 bulan ya. 20 kali 12 bulan udah hampir 2 juta kopi lebih gitu ya. Nah, 2 juta lembar ini adanya di mana? Apakah disimpan sama pemerintah di suatu tempat, di gudang misalkan? Kalau disimpan di gudang, berapa biaya pemerintah untuk menyewa gudang? Kalau ada di gudang berarti harus ada yang jagain. Operasionalnya gimana? Kos listriknya, kemudian kos orang yang nungguin gitu ya. Kemudian nanti kalau karena berhubungan dengan dokumen yang berbentuk kertas, maka gimana supaya dokumen itu tidak mengalami kerusakan misalkan? Apakah suhunya diatur gitu ya? Ataukah seperti apa metodenya? Atau ada lemari khususnya atau gimana gitu ya. Nah, itu kan over cost gitu. Atau jangan-jangan pemerintah nggak nyimpen gitu. Jadi begitu terima dokumen Anda langsung masuk dibundelin, masukin kardus, setelah itu dikiloin gitu ya. Apakah seperti itu? Kalau itu kejadian, boleh jadi nanti begitu Anda makan gorengan di dekat kantor-kantor kelurahan gitu, begitu Anda makan gorengan ternyata wah ini
kartu keluarga saya nih. Jadi dijadikan apa? Bungkus gorengan gitu. Jadi ada case orang ngelamar gitu ya, di suatu organisasi, dia melamar menggunakan ijazah yang cap basah. Gitu ya. Kemudian begitu dia lamar nggak diterima gitu. Selang berapa lama dia beli gorengan, ternyata bungkus gorengannya itu adalah ijazahnya dia yang dicap basah gitu sebagai bungkus gorengan. Nah itu kan ada permasalahan di situ. Permasalahannya banyak ya, bukan hanya data pribadi, bukan hanya apa dokumen kita yang jadikan bukan peruntukannya kayak tadi bungkus gorengan. Permasalahan berikutnya adalah data pribadi. Data pribadi kita, di mana di kartu keluarga tersebut, KTP gitu kan, itu kan data pribadi kita. Data pribadi kita itu menyangkut kemana-mana. Bisa jadi menyangkut ke nomor rekening kita gitu ya. Kalau misalkan ada orang mengaku sebagai kita gitu ya, kita punya e-banking, mengaku sebagai kita, dia punya data pribadi kita, semuanya dia detail gitu ya, tinggal telepon aja customer service dari bank tempat kita naruh rekening. Tinggal mengajukan apa? Reset password kah? Atau mengajukan apapun gitu ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Akun rekening kita bobol. Nah, itu makanya data pribadi itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Jadi kondisi existing ya, jadi proses kerja pemerintah menggunakan kertas. Kemudian prosedurnya berorientasi kepada apa? Departemen. Jadi departemen minded gitu ya. Dia nganggap bahwa Indonesia ini skalanya ya pemerintah dia aja gitu ya. Misalkan di Pemda itu ya kalau ngomongin Indonesia adalah ya Pemdanya dia gitu ya. Jadi dia nggak mikirin pemerintah daerah yang lainnya, atau dia nggak mikirin apa kementerian-kementerian terkait, atau nanti ada sebuah kementerian gitu. Kemudian begitu dia ngomongin Indonesia adalah dia ngomongin kementeriannya dia. Gitu. Dia nggak pernah bicara tentang nanti keterkaitan antara kementerian dia dengan kementerian yang lainnya. Jadi orientednya adalah departemen. Jadi ada klaster-klaster kecil yang menjadi jalan secara silo gitu, secara independen dan nggak saling terintegrasi. Kemudian banyaknya jalur kontak ke pemerintah dan kunjungan personal atau tatap muka ke kantor-kantor pemerintah. Ini banyak jalur kontak, jadi semakin sering pemberi layanan bertemu dengan pengguna layanan, semakin sering dan semakin intens itu ketemu, maka potensi negatif yang ditimbulkan akan semakin besar. Kalau kita flashback 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun ke belakang gitu ya. Anda bisa bertanya sama orang tua Anda gitu di rumah, dulu kalau mereka ngurus administrasi pendudukan, ngurus perpanjangan SIM, ngurus perpanjangan STNK, butuh biaya berapa? Mayoritas dari tiap orang pasti jawabannya beda-beda. Oh, saya habis 100.000, gitu. Saya habis 200.000, ada yang habis 500.000, misalkan, untuk satu layanan, katakan. Untuk bikin bikin KTP, gitu. Ada yang habis 100.000, ada yang habis 500.000, ada yang habis 1 juta, gitu ya. Ada yang habis 2 juta, macam-macam. Loh, kenapa biayanya kok beragam seperti itu gitu? Karena setiap departemen, setiap pemerintah daerah gitu ya, setiap pemerintah di kelurahan-kelurahan dia punya aturan masing-masing gitu. Ada misalkan di satu kelurahan dia sudah menyediakan semuanya. Gitu. Jadi begitu orang ngurus KTP dulu zamannya dokumen gitu ya, paper, bukan card seperti sekarang. Begitu dia datang ke kelurahan ngurus dokumen, bikin KTP, yang keluar adalah cuma kartonnya aja gitu ya. Nanti paper plastik untuk scannernya itu terpisah. Jadi belum di-scan. Nah, itu hanya bayar misalkan biaya sumbangan aja.
Kemudian dan itu juga variatif sumbangannya, terserah masyarakatnya. Ada juga yang nyediain scanner, ada yang juga nyediain mesin laminating. Gitu. Jadi begitu KTP-nya jadi, itu KTP-nya langsung dilaminati, nanti masyarakatnya dikenakan biaya dari situ. Entah itu 10.000, entah itu 50.000, entah itu 100.000. Ada juga yang karena proses waktunya nggak ada kepastian gitu ya, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan gitu ya. Maka ada rate priority. Gitu. Kalau yang ngurus KTP jadi 1 hari, maka ongkosnya 100.000. Kalau yang 2 hari, 200.000. 3 hari, 300.000. Seperti itu. Jadi variatif, macam-macam. Ada juga yang habisnya mahal, habisnya jutaan. Loh, kenapa habisnya jutaan? Karena apa? Karena dia stay-nya di Jakarta, gitu. Kemudian kampungnya di mana? Kampungnya di Surabaya. Maka untuk mengurus perpanjangan KTP di Surabaya, maka dia harus balik ke Surabaya. Yang dilakukan balik ke Surabaya dia harus beli tiket kereta, gitu ya. Beli tiket pesawat atau beli tiket bis. Nah itu habis bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan sekali pulang pergi gitu. Begitu PP dia habis bisa 5 juta gitu. Saat ada yang habis 10 juta. Karena begitu dia balik sekalian pulang kampung. Jadi macam-macam. Nah, banyaknya jalur kontak ke pemerintah itu dan kunjungan personal itu memungkinkan terjadinya penyimpangan kayak tadi gitu ya. Kalau misalkan KTP itu jadi 1 hari, maka biayanya sekian. Kalau 2 hari sekian, seminggu sekian. Dan itu bukan rahasia umum lagi gitu ya. Dan itu terjadi hampir di semua kelurahan mungkin di Indonesia gitu. Ada mungkin kelurahan-kelurahan yang memang straight on the track gitu ya. Dia tidak mau membebani masyarakatnya, maka dia memberikan layanan gratis. Ada yang seperti itu juga. Gitu. Tapi kita nggak nutup mata, memang ada banyak yang penyimpangan seperti itu. Jadi semakin besar jalur kontak antara pemerintah dan usernya dan masyarakatnya atau bisnisnya, maka akan semakin besar potensi penyimpangan. Atau itu dari sisi citizen ya. Kalau misalkan dari sisi bisnis, pengurusan izin perusahaan, buka perusahaan gitu ya. Nah itu bervariatif lagi tarifnya, macam-macam lagi. Ada yang habis jutaan, ada yang habis ratusan ribu, ada yang habis ratusan juta, ada yang habis miliaran. Tergantung dari seberapa strategik bisnisnya. Tergantung dari seberapa complicated bisnis. Kalau bisnisnya itu misalkan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka cost yang dikeluarkan akan semakin besar buat bisnis. Nah ini harus dikurangi ya. Kunjungan ke pemerintah itu, pertemuan antara pemerintah dan orang-orang yang dilayani, yang di-serve gitu ya, mau itu G2C, G2B gitu ya, harus seminimal mungkin. Bahkan boleh jadi harus kalau boleh gitu ya, kalau bisa nggak perlu ada pertemuan. Jadi kita begitu dapat layanan pemerintah gitu ya, ya udah kita dapat layanannya aja. Kita nggak perlu ketemu sama pejabatnya. Kita nggak perlu ketemu sama pegawainya. Jadi nggak ada kontak antara pegawai pemerintah dan juga orang yang dilayani. Mau itu bisnis ataupun citizen, ataupun masyarakat umum. Kemudian manajemen sumber daya informasi tingkat departemennya dengan banyaknya duplikasi dan pemborosan antar departemen yang berbeda. Jadi ini juga masalah yang krusial ya, terutama dari sisi teknologi informasi, SITI lah, sistem informasi dan teknologi informasi. Saya 2017 itu pernah kunjungan ke beberapa pemerintah daerah di Indonesia Timur dan kondisinya sangat memprihatinkan gitu ya. Anggaran sistem informasinya nggak besar, nggak sampai 1 miliar malah, nggak sampai 100 juta malah. Ada yang anggaran SIT-nya malah nggak ada, kosong sama sekali. Tapi begitu saya kunjungin fasilitas-fasilitas
SITI-nya di dinas-dinasnya gitu. Ternyata di setiap dinas dia punya data center masing-masing. Di dinas A dia punya data center kapasitasnya 1 tera. Di dinas B dia punya data center juga kapasitasnya sekian tera. Dinas C juga sama. Bahkan di satu dinas sendiri itu dia di masing-masing unitnya dia punya data center masing-masing. Kalau saya tanya gitu ya, waktu itu saya tanya, kebutuhannya berapa sih untuk storage untuk satu dinas katakan, atau untuk satu unit? Begitu saya tanya kebutuhan storage untuk satu unit, mereka nggak bisa jawab. Ya setampung aja, Pak. Dan mereka nggak pernah memprediksi ya kebutuhan. Begitu saya tanya, storage-nya udah keisi berapa? Udah keisi berapa besar? Dan mayoritas nggak ada yang lebih besar dari 30%. Artinya apa? Artinya banyak resource yang memang terbuang ya. Banyak resource yang terbuang secara percuma untuk investasi SITI-nya. Resource-nya misalkan di satu dinas itu punya 1 tera, kemudian dia baru isi 30%-nya, gitu ya. Kalau misalkan itu ada 10 dinas, maka dia loss budget 70% dikalikan apa? 10 dinas. Kalau misalkan itu digabungkan jadi satu data center, maka cost-nya akan lebih kecil lagi. Itu baru dari sisi pengadaan ya, pengadaan server, pengadaan pendingin gitu ya. Dan namanya data center, ruangannya juga harus khusus. Saya datang ke data centernya, begitu masuk pintunya dari kayu. Kemudian di dekat servernya ada jendela gede. Jendela itu dibuka. Kemudian AC-nya tetap jalan. Kemudian di bawahnya karpet. Karpetnya warna hijau gitu ya. Dan itu juga jarang dibersihin. Kondisi debunya banyak. Kalau itu yang terjadi, maka umur data center, umur servernya akan lebih kecil lagi. Ditambah lagi dia nggak pakai UPS. Maka kondisi listrik di daerah kan, jangankan di daerah lah, di Jakarta aja nggak stabil 220 gitu. Kadang dia turun ke 170, kadang dia naik juga gitu. Di atas 220. Dan itu menyebabkan umur dari server itu semakin kecil. Kalau ini dibiarkan bertahun-tahun, maka investasi, misalkan dia investasi 1 tera, dengan cost-nya misalkan 100 juta, padahal kebutuhannya cuma 30%-nya, maka ada 70 juta yang terbuang. Belum lagi nanti umur servernya. Harusnya dia bisa dipakai 10 tahun, misalkan, baru 2 tahun, 3 tahun udah jebol. Kenapa? Karena apa? Karena kondisi ruangannya nggak memungkinkan. Kelembapan udaranya nggak memungkinkan, yang menyebabkan korosi. Kemudian apa? Kebersihannya, debu dan segala macam itu nyebabin kotoran juga. Nanti kipasnya macet, gitu ya. Kemudian nggak jalan kipasnya. Kemudian orang yang nggak concern terhadap hal tersebut, dia nggak ngerti, kipasnya nggak jalan, dia taunya pas kebakar aja. Begitu 1 hari bau gosong gitu ya, wah kebakar servernya, udah kebakar. Kalau yang terjadi kebakar dan mayoritas mereka bikin data center nggak ada backup, nggak ada redundant. Kalau satu server kebakar ya udah hilang datanya. Maka potensi data loss-nya semakin besar gitu ya. Udah potensi kerugian ekonomi, kemudian kerugian data gitu ya. Kalau ekonomi mungkin masih bisa dicari lagi ya, tapi kalau data, server tersebut udah nyimpen data selama 30 tahun. Kemudian data itu lenyap. Nggak mungkin juga kita tarik flashback, narikin data 30 tahun terakhir. Itu sangat nggak worth it sekali gitu ya. Jadi manajemen sumber daya informasi tingkat departemen atau di dinas-dinas atau di unit-unit terkecil di pemerintahan daerah banyak terjadi duplikasi. Kemudian ada pemborosan antar departemen yang berbeda. Tadi saya bilang, kalau kebutuhan satu dinas di suatu pemerintah daerah itu
cuma katakanlah 100 mega gitu ya, dan di situ ada 10 dinas, ya udah nggak perlu satu dinas beli server yang 1 tera, ya. Beli satu server aja, beli satu server yang kapasitasnya misalkan 1,5 tera untuk melayani 10 dinas, atau disesuaikan dengan kebutuhan, dikasih buffernya, buffer ke atasnya berapa persen kita ambil, 30% kah, 40% gitu ya. Supaya apa? Supaya server nggak over. Nah, keuntungannya apa sih implementasi TK? Feature-nya adalah proses dokumen berbasis elektronik. Tadi yang saya jelasin, dengan berbasis hard dokumen, ada kasus orang ngelamar kerjaan, begitu dia makan gorengan, ternyata yang bungkus gorengannya itu, pembungkusnya adalah bekas ijazahnya dia, yang digunakan untuk melamar. Ijazah cap basah gitu. Udah gitu ada daftar nilainya, transkripnya. Kalau transkripnya bagus, kalau transkripnya isinya C sama D aja gitu, kemudian ada nama Anda gitu, apa nggak malu tuh dilihatin sama orang gitu. Jadi dengan adanya dokumen berbasis elektronik, maka data-datanya akan tersimpan secara rapi. Orang untuk mengakses datanya akan mudah gitu ya. Orang untuk menyimpan datanya akan semakin mudah. Keamanan datanya juga bisa lebih terjamin. Kemudian tadinya prosedur berorientasi kepada departemen, kepada unit, kepada dinas, sekarang prosedurnya orientasi kepada pelayanan. Jadi mindset-nya nggak ada lagi kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Kita ini di Indonesia nih 10-20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir gitu ya, itu ada klaster-klaster kecil, ada raja-raja kecil di setiap unit, ya, di setiap dinas, di setiap kementerian, di setiap lembaga tuh ada raja-raja kecil. Jadi dia punya data, dia nggak akan share ke orang lain. Karena apa? Dia nganggap data itu adalah resource-nya dia. Dia nganggap data itu adalah hidup dan matinya dia gitu ya. Kalau ada departemen lain yang terkait butuh data sama dia gitu ya, maka harus ada value juga yang dihasilkan untuk dia agar bisa nge-share datanya. Value-nya macam-macam. Kemudian jalur kontak tunggal dan akses online. Sehingga kunjungan personal nggak begitu diperlukan. Jadi nggak perlu lagi. Orang untuk mendapatkan layanan itu harus datang ke instansi pemerintah. Orang mau dapat layanan pemerintah itu dia harus datang. Apalagi nanti misalkan ada orang mau pindah alamat ya, dari kota lain ke Jakarta, kan, dia harus ngurus 2 kali. Cabut berkas di Surabaya, kota asalnya, kemudian daftar lagi di Jakarta. Prosesnya 2 kali. Maka kos yang dikeluarkan akan semakin besar buat masyarakat. Dia harus ngeluarin ongkos tiket tadi, mau itu bis, kereta, atau pesawat. Kemudian kalau dia sering ketemu langsung, in touch kepada pemerintah, maka akan ada potensi penyimpangan. Tadi saya bilang ada pengurusan yang kelarnya 1 hari atau kelarnya 1 menit, ada yang kelarnya selesainya 1 menit, 1 jam, kemudian 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu tarifnya beda-beda. Nah ini bisa dihilangkan nih dengan kunjungan kontak tunggal atau akses online. Jadi nggak ada kepertemuan sama sekali. Pemerintah sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada sektor citizen dan bisnis, gitu ya, dia nggak perlu ketemu. Gitu. Kalau memang nggak perlu ketemu ya nggak usah. Gitu. Kecuali ada proses verifikasi di sana. Benar nggak ini orang? Dilihat gitu, disesuaikan data. Cocok nggak? Kalau cocok ya udah. Kalaupun itu bisa dilakukan secara online seperti yang terjadi saat ini gitu. Ada banyak bank online yang buka registrasi secara online, maka itu bisa diminimalisir lagi.
Kayak apa misalkan? Kayak proses bayar pajak STNK. Kalau dia prosesnya apa? Bayar pajak, kan ada proses verifikasi. Verifikasinya kalau Anda pakai drive-thru tuh sekarang kan udah banyak ya layanan drive-thru. Anda cukup ngantri aja, itu ada proses verifikasi dari polisi gitu. Benar nggak yang punya STNK ini punya SIM? Benar nggak yang ngurus ini adalah orang yang bersangkutan? Mungkin nggak itu dilakukan secara online? Ya mungkin aja. Kenapa nggak mungkin? Karena apa? Proses registrasi buka akun bank di bank secara online aja bisa kok. Kenapa proses itu nggak bisa? Harusnya itu bisa dilakukan secara online juga. Mungkin next-nya akan ke arah sana. Kemudian manajemen sumber daya terintegrasi menggunakan standar umum dan ditandai dengan konvergensi. Jadi tadinya dia bikin silo-silo gitu ya, dia pengadaan server sendiri-sendiri, dia pengadaan aplikasi sendiri-sendiri, sekarang udah nggak kayak gitu. Pengadaan server, pengadaan aplikasi gitu, itu dilakukan secara terintegrasi. Bayangin aja misalkan ada satu kementerian atau ada satu pemerintah daerah butuh sistem informasi absensi lah, yang general aja. Kalau setiap dinas punya sistem informasi absensi, maka misalkan di satu pemerintah daerah ada 30 dinas, maka ada 30 sistem informasi absensi. Untuk pengadaan sistem informasi absensi, satu aplikasinya butuh berapa besar? Butuh kos berapa? 10 juta kah? 20 juta? Atau 100 juta? Katakanlah 100 juta. Ya. Maka untuk satu dinas, pengadaan sistem informasi absensi butuh 100 juta. Dikalikan 30 dinas. Maka berapa? 100 juta dikalikan 30. Ada 3 miliar yang keluar. Itu baru bicara satu aplikasi aja. Bayangin kalau misalkan di satu dinas itu ada aplikasi yang mendukung proses bisnisnya itu ada sekitar 30. Tadi misalkan satu aplikasi kita keluar 3 miliar, maka untuk mengeluarkan 30 aplikasi butuh berapa tuh? 90 miliar. Hanya untuk aplikasi aja gitu. Padahal kalau misalkan sistem informasi absensi itu dibikin satu aja, tapi bisa digunakan di multidinas, maka bayangin aja, Anda bisa hitung sendiri. Kos yang bisa direduksi dari penyediaan sistem informasi absensi itu berapa besar. Tadinya dia harus ngeluarin 3 miliar, maka untuk satu aplikasi dia hanya cukup ngeluarin 100 juta. Berapa persennya itu dari 3 miliar? Bisa hemat. Bahkan mungkin boleh jadi dengan 1 miliar udah cukup untuk mensupport satu pemerintah daerah. Kalau memang proses bisnisnya ini sama di setiap pemerintah daerah, kita ada 33, 34 provinsi. Kalau misalkan satu dinasnya itu pengadaan misalkan 1 miliar untuk aplikasi, kalau di setiap pemerintah daerah bikin sendiri aplikasinya gitu, maka yang keluar berapa? 33 miliar atau 34 miliar. Kenapa nggak bikin skalanya nasional gitu ya? Jadi 1 miliar itu bisa dipakai oleh 34 provinsi, ya nggak? Maka akan tereduksi nih cost-nya. Dia harusnya keluar 30 miliar untuk kalau misalkan kita bicaranya skala satu pemerintah daerah, bisa direduksi hanya cukup 1 miliar. Atau duplikasinya complicated gitu ya, dia di setiap dinas ada tadi 90 miliar gitu ya, untuk di satu pemerintah daerah, maka yang dihemat akan lebih banyak lagi. Karena 90 miliar dikalikan 30 miliar udah berapa? Hampir udah 2,7 triliun mungkin ya. 2,7 triliun bisa direduksi menjadi 1 miliar, itu udah luar biasa. Ada sekitar 2,699 mungkin yang bisa dihemat dari anggaran itu. Dan anggaran itu bisa dipakai buat yang lain, bisa dipakai buat pendidikan, gitu ya. Bisa dipakai buat kesehatan. Karena
masalah-masalah krusial di negara berkembang seperti Indonesia, walaupun kemarin dapat predikat negara maju, Indonesia dipaksakan sebenarnya negara maju karena berkaitan dengan insentif-insentif, itu faktor politik internasional. Kalau misalkan alokasi itu bisa diberikan ke sektor pendidikan, diberikan ke sektor kesehatan, maka akan berapa banyak orang yang terbantu gitu ya. Katakanlah kita invest saja ke pendidikan. Semua sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, sekolah menengah atas, free. Nggak perlu bayar, seperti di Jakarta. Orang SD, SMP, SMA nggak bayar. Dulu waktu zaman saya bayar. Tiap bulan kita iuran. Bahkan kalau misalkan belum bayaran tuh disinggung terus tuh sama gurunya. Bayaran kapan? Hari ini dibacain. Udah telat nih 1 hari. Besok dibacain lagi. Udah telat nih. Besok dipanggil lagi. Kapan mau bayaran? Besok dipanggil lagi. Kapan mau bayaran? Kalau sekarang nggak ada. Anak saya sekolah SD gitu, nggak ada bayaran. Itu di Jakarta. Tapi kalau kita bicara daerah lain, nggak ada. Nggak sama. Gitu. Karena apa? Karena Jakarta punya APBD yang besar. Dia cukup untuk ngebiayain masyarakatnya dari sisi faktor kesehatan, faktor pendidikan dia cukup. Tapi kalau kita bicara daerah lain, mungkin nggak sama. Gitu. Di Jawa Tengah nggak sama. Di Jawa Timur nggak sama. Ada orang Jawa Tengah atau Jawa Timur misalkan, wah protes kenapa nih Jakarta pendidikan gratis, di Jawa Tengah, di Jawa Timur bayar gitu. Jangan-jangan ada sesuatu nih, uangnya kemana gitu kan? Ya nggak gitu juga. Boleh jadi memang APBD-nya dia nggak sebesar Jakarta. APBD Jakarta itu puluhan triliun. Gitu. Jadi pendidikan, kesehatan sudah terjamin. Bahkan kalau kita lihat taman-taman kota gitu ya, itu udah dirawat, udah ada orang yang kerja untuk merawat itu. Karena saking melimpahnya APBD-nya. Nah, penghematan APBD ini bisa dilakukan dengan mengurangi nih, atau dengan mengimplementasi TIK di dalam proses bisnis organisasi, di dalam proses bisnis untuk menyampaikan pelayanannya kepada sektor masyarakat atau sektor bisnis. Banyak penghematan yang bisa terjadi. Dan itu bisa dialokasikan nanti penghematan tersebut di sektor-sektor yang lainnya. Dan itu bisa berdampak positif juga buat Indonesia ke depan. Karena kita sama-sama tahu, gitu ya, pendidikan itu salah satu caranya mengangkat seseorang dari skala ekonomi bawah menjadi masuk ke skala ekonomi menengah atau skala ekonomi di atas, menengah ke atas. Kalau dia nggak pernah mengenyam pendidikan, maka faktor untuk survive-nya akan semakin kecil. Walaupun kita nggak nutup kemungkinan gitu ya, ada orang-orang yang memang pendidikannya rendah, tapi dia sukses. Tapi nggak sebanyak orang yang memang nggak mengenyam pendidikan, tapi nggak sukses. Lebih besar orang yang nggak mengenyam pendidikan, tapi nggak sukses. Dan hidupnya jadi serba kekurangan. Kalau dia dapat fasilitas pendidikan yang baik, kemudian layanannya itu nggak perlu bayar gitu, gratis, maka akan ada potensi perbaikan kehidupan. Nanti ada berhubungan nanti bahasan kita di after mid semester itu ada Millennium Development Goals (MDG). Maka taraf hidupnya akan semakin meningkat, semakin besar. Oke. Nah, ini tadi keuntungan kesuksesan implementasi TIK dari sisi work reform gitu, dari paper dokumen jadi elektronik. Department oriented prosedur jadi service oriented prosedur. Dari sisi citizen gitu. Tadi yang banyak kontak, many contact points, visit kita harus datang gitu, face to face, ketemu muka gitu ya. Kalau pejabat pemerintahnya lagi bad mood, ya udah kita siap-siap aja menerima yang kurang baik gitu.
Kemudian menjadi single contact point, nggak perlu visit, gitu. Online. Atau nih masalah nih limited participation, kita udah sama-sama tahu gitu. Pemilu kita diikuti berapa persen dari jumlah penduduk. Gitu. Kalau misalkan yang ikut kemarin berapa 60% atau 70%, maka pemerintah yang terpilih, kalau misalkan dia dapat 50% plus 1, kemudian tingkat partisipasinya hanya 60%, maka sebenarnya dia cuma meraih 30% suara. Jadi jangan heran ada pemerintah proses pemerintahan nggak stabil itu jangan heran. Kenapa? Tingkat partisipasinya kecil, Pak. Ada 40% orang yang nggak vote, nggak milih. Gitu. Sementara dia menang hanya 50% plus 1. Hanya 31%. 31% dari total populasi. Maka ada sisa 70% yang kemungkinan nggak milih dia. Kemungkinan nggak support dia. Dengan electronic participation, maka ini diharapkan bisa meningkatkan tingkat partisipasi. Karena banyak orang yang rada malas juga ya datang ke TPS. Gitu. Atau ada kendala, misalkan dia tercatat sebagai warga negara sebagai masyarakat yang tercatat misalkan di Jawa Timur, di Sulawesi, di Kalimantan, sementara kerja di Jakarta, begitu election dia harus balik ke kotanya, gitu. Ada susah juga. Atau dia mau ke TPS ini harus nungguin warga aslinya selesai, warga yang terdaftar di Jakarta selesai, kemudian baru registrasi, dan itu juga kalau masih ada kotak suara, kertas suara. Kalau nggak ada, dia harus pindah lagi tuh ke TPS lain. Orang yang nggak begitu aware, yang nggak begitu peduli tentang politik, gitu, dia jadi males untuk partisipasi. Karena apa? Karena prosesnya lebih panjang, karena prosesnya lebih ribet. Ngapain gue susah-susah? Hidup gue gini-gini aja kok, dari presiden ke presiden, itu kan. Padahal dia nggak sadar gitu. Coba kalau dia milih, mungkin akan dapat pemimpin yang lebih baik. Tingkat partisipasinya kecil. Oke, kemudian dari Information Resource Management Reform, ada yang Spread Resource Management yang tadi saya bilang gitu ya. Di setiap dinas, setiap unit gitu, punya data center masing-masing. Menjadi government wide management. Jadi pengelolaannya skalanya adalah pemerintahan secara terpusat. Ada yang departemen standar. Jadi setiap departemen punya standar masing-masing gitu. Lucu juga. Ada yang database-nya Oracle, ada database-nya yang lain, ada database-nya yang lain. Nanti begitu dia mau, gue butuh data dari tempat lo nih, ayo gue juga butuh nih data dari tempat lo, kita integrasi, nggak nyambung. Kenapa? Bahasa pemrogramannya beda, gitu. Database-nya beda. Gitu. Akhirnya dibangun lagi interface di tengah. Begitu dia mau bangun interface di tengah, siapa yang nanggung? Lo yang nanggung atau gue yang nanggung? Ya udah kita setengah-setengah aja. Begitu mau dia alokasikan untuk bikin interface-nya, biar bisa komunikasi nih antara dua mesin gitu ya. Ternyata anggarannya udah nggak ada. Oh nggak punya anggaran, ya nggak jadi komunikasi. Itu departemen standar. Harus ada standar baku. Misalkan bahasa pemrogramannya pakai apa? Database-nya pakai apa? Kemudian standar servernya apa? OS-nya apa? Itu harus ada standar departemen. Ada national standard, bukan standar departemen, national standard. Standarnya itu ada di semua kementerian. Ya ada jadi common standard dan convergence. Nah ini keuntungan kesuksesan implementasi TIK dalam konteks Anda pribadi. Apakah semua perubahan yang dihasilkan oleh penerapan TIK dalam pemerintah itu menguntungkan? Menguntungkan nggak kira-kira? Menguntungkan. Karena apa? Karena ada
Tadi dia harus tadinya ngurus KTP dia harus bolak-balik gitu Jakarta Surabaya, sekarang nggak perlu. Tadinya dia harus mau bayar pajak, pajak pajak penghasilan, pajak STNK, dia harus balik ke kota asalnya untuk bayar pajak. Sekarang nggak perlu. Dulu orang bayar pajak gimana? Dia bayar pajak nih, dia udah dapat slip yang mau dibayarkan, itu begitu mau bayarin, maka dia harus balik ke tempat KPP dia di registrasi. Kalau dia tercatat di KPP di Bogor, itu dia harus balik ke Bogor. Bayar di bank, kemudian kasih bukti store-nya ke KPP Bogor. Kalau sekarang, enggak. Semua bisa dilakukan secara online. Faktor kesuksesannya apa aja? Jadi di setiap pemerintah, organisasi pasti ada visinya, ada strateginya, ada objektifnya. Maka harus didukung oleh struktur organisasinya, hukum dan peraturan, proses bisnis, teknologi informasi. Nggak mungkin organisasi itu berjalan tanpa didukung ini. Gitu. Contohnya apa? Hukum dan peraturan misalnya. Anda bikin sistem informasi untuk memudahkan pelayanan, tapi nggak didasari sama nggak ada landasan hukumnya, nggak ada peraturannya, nggak ada permennya, nggak ada perdanya, gitu. Terus Anda implementasi itu, dan itu menyangkut masalah uang, ya udah siap-siap aja ntar Anda dipanggil KPK. Itu yang terjadi di apa? Sistem informasi Sisminbakum. Kalau nggak salah di Departemen Hukum dan HAM ya. Sisminbakum. Sistem informasinya ada, tapi hukum dan peraturannya nggak support. Sebenarnya dengan sistem informasi itu membantu sektor bisnis dan membantu juga pemerintah untuk mendapatkan income, gitu ya. Nggak ada yang dirugikan, tapi nggak ada hukum dan peraturan. Yang terjadi jadi permasalahan. Faktor kesuksesan ada visi, objektif, strategi. Singkatnya, keberhasilan e-government membutuhkan e-government ini sistem pemerintahan elektronik ya. Membutuhkan apa? Visi yang jelas dari pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak jelas gitu, mencela-mencela, ya udah, nggak jelas juga arahnya. Mau kemana kita? Mau ke A, ke B, ke C. Gitu. Pemimpinnya bilang ke A, gitu, ternyata berjalan ke C. Begitu tanya, kenapa ke C? Saya juga nggak tahu. Nggak jelas. Jadi visinya harus jelas. Gitu. Kalau kita milih pemimpin itu, kita harus jelas visinya. Kemudian dukungan yang kuat dari masyarakat. Tanpa ada dukungan yang kuat, keberhasilan sistem pemerintahan elektronik ini omong kosong lah. Anda punya aplikasi hebat gitu ya, yang bisa memudahkan masyarakat menggunakan layanan tersebut atau mendapatkan pelayanan masyarakat gitu. Tapi nggak didukung sama masyarakat. Masyarakat nggak mau pakai. Ya udah percuma aja. Jadi omong kosong aja. Gitu. Penetapan agenda. Gitu. Nah ini hukum dan peraturan. Aturan hukum berikut perlu dicanangkan demi keberhasilan sistem pemerintahan elektronik. Ada hukum privacy, ada isu terkait. Gitu. Ada hukum terkait perubahan proses bisnis, sistem informasi, yang tadi saya bilang tentang Sisminbakum. Gitu. Ada hukum terkait arsitektur TI, pemerintah, pendirian sebuah pusat komputer terintegrasi. Harus ada landasan hukumnya. Makanya pemerintah tuh strict gitu ya. Kalau nggak ada landasan hukumnya, dia nggak mau. Karena backfire-nya ke sisi dia. Jadi ada masalah nanti. Kemudian struktur organisasi. Hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat dengan komitmen. Jadi visinya harus jelas, dia punya power dan punya komitmen. Kalau nggak jelas visinya, pemimpinannya nggak tegas, nggak strict gitu ya. Kemudian bukan nggak strict ya, pemimpinannya nggak tegas gitu, nggak punya komitmen, ya udah
Jangan harapin ada perubahan gitu. Kemudian perencanaan manajemen TI dan manajemen perubahan. Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Terus jelas nih, anggarannya dari mana? Pelaksanaannya gimana gitu. Kemudian koordinasi dan kolaborasi, pemantauan dan pengukuran kinerja, kemitraan, sektor, pemerintah, swasta atau bisnis dan masyarakat. Oke, udah 10.28 nih. Ada pertanyaan, Pak, kalau mau nanya, kalau SKCK mungkin. NPWP harus daerah juga atau enggak? Nah, ini kayaknya masih prosesnya masih proses lama kayaknya. Nggak tahu, mungkin kalau sudah terintegrasi, sekarang kan data penduduk kan sudah terintegrasi, harusnya bisa. Tapi sampai hari ini saya belum ngurus SKCK, jadi nggak tahu. Kalau NPWP sih bisa di terdekat ya, karena Anda lapor pajak juga bisa online, harusnya nggak ada masalah. Dan ini udah mulai terimprove lah. Kalau dulu zaman saya SKCK harus balik ke kota asal. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah 10.29. Pak, Ya. untuk time limit di kuis, apa Ya. boleh minta tambahan waktunya gak ya? Mau tambah waktu berapa lama? 2 hari? Jangan, maksudnya itu kan cuma 5 menit. Ah. Minimal bisa di 20 menit gak, Pak? Soalnya cuma 20 menit. Gimana? Soalnya cuma 5. Iya, tapi... Ya, Pak, kecepatan. Makanya sebelum Anda baca kuis gitu ya, sebelum Anda ngerjain kuis, Anda baca materi dulu gitu. Jangan Anda ngerjain kuis sambil baca materi, kelamaan. Anda nggak ketemu jawabannya, akhirnya waktu udah habis. Jadi saya sarankan Anda pahami dulu materinya, nanti baru akses kuis. Gitu. Karena soal kuis cuma 5, gitu ya. Alokasi saya satu kuis itu 1 menit. Gitu. Itu sebagai bahan evaluasi juga sih. Oh ya, grupnya udah ada ya, teman-teman. Nanti yang belum gabung grupnya, chat saya ya. Grupnya ada di grup Telegram, itu baru 7 orang yang gabung. Kalau yang belum dapat linknya, nanti bisa chat saya, nanti saya kirimin link grupnya. Harusnya ada 60 nih, ada 58. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau waktu nggak bisa, cuma 5 menit. Gitu. Kecuali kalau mau 20 menit jadi 20 soal. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan mungkin udah 10.30. Teman-teman, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Jangan lupa kerjain kuisnya dan tugasnya. Nanti kuis yang minggu 1 akan saya perpanjang sampai 1 minggu ke depan untuk pengerjaan. Buat teman-teman yang belum mengerjain, segera kerjain. Karena kuis dan tugas itu menentukan nilainya lumayan besar selain UTS dan UAS ya, teman-teman ya. Buat yang belum gabung, silakan chat WhatsApp saya di nomor saya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Dan gabung ke grup Telegram. Nanti saya udah sediain grup Telegram biar lebih long time nanti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.